إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل muslimin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kembali Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita di hari Jumat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita terhadap Allah tabaraka wa taala, yaitu menunaikan salat Jumat. Mudah-mudahan segenap ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah tabaraka wa taala dan diganjari dengan ganjaran yang terbaik dari sisinya. Salawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mari sama-sama kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, istri-istri beliau, para sahabat, tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan mereka. Kemudian saya wasiatkan kepada diri saya secara khusus dan kepada para hadirin secara umum agar kita semua berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan cara menjalankan setiap yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi setiap yang Allah larang. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali membawa kebaikan bagi kita, dan tidaklah Allah melarang kita melakukan sesuatu kecuali yang dilarang oleh Allah tersebut membawa kerugian, kerusakan bagi kita di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya ketakwaan merupakan bekal terbaik yang dibawa oleh seorang hamba menuju Rabbnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ambillah oleh kalian bekal dalam kehidupan kalian di dunia ini, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang hamba menuju Rabbnya adalah ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menuntut ilmu di dalam kehidupan kita ini. Tidak sah ibadah yang dilakukan oleh seseorang selama dia melakukan ibadah tersebut tidak berdasarkan kepada ilmu yang sahih, yang berdasarkan kepada Alkitab, kepada Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mendorong kita semua selaku muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu ini. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul yatafaqahu fid din."
Kenapa tidak ada sekelompok kaum muslimin yang tetap tinggal di negerinya, tidak berangkat semuanya ke medan jihad, tetapi ada yang tinggal di negerinya? Untuk apa? Liyatafaqahu fid din, agar mereka semua mendalami ilmu agama ini. Wal yunziru qaumahum iza raja'u ilaihim, dan agar mereka yang tinggal di negeri yang tidak ikut berperang ini, ketika orang-orang yang ikut ke medan perang, ketika orang-orang tersebut kembali ke negeri tersebut, maka orang-orang yang tinggal menuntut ilmu itu menambah ilmu kawan-kawan yang berangkat ke medan jihad. Wala'allahum yahzarun, dan agar mereka semua ada rasa takut dalam hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib atas setiap muslim. Kita semua dikenai kewajiban oleh Allah Tabaraka wa taala untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu dalam kehidupan kita ini. Tidak boleh seorang muslim jahil dengan agamanya, tidak boleh seorang muslim awam dengan agamanya. Kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, betapa banyak penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di antara sebabnya adalah al-jahlu bil ilmi, tidak mengetahui ilmu. Tidak ada ilmu yang akan menuntun orang tersebut ke jalan yang hak, ke jalan yang benar. Orang yang tidak memiliki ilmu, sebagaimana dikatakan oleh yang mulia Buya Hamka rahimahullah, orang yang tidak memiliki ilmu, itulah orang yang pertama kali termakan oleh berbagai macam kesesatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, sesungguhnya kedudukan ilmu dalam Al-Quran sungguh mulia, sungguh tinggi kedudukan orang-orang yang berilmu di dalam agama kita ini. Puluhan ayat Al-Quran yang memuji orang-orang yang berilmu, dan puluhan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memuji orang-orang yang berilmu. Dan sebaliknya, banyak ayat Al-Quran yang mencela orang-orang yang tidak mengetahui agama ini, dan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencela orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama ini. Allah Ta'ala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah telah bersaksi, tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat. Para malaikat semuanya telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak, yang benar selain Allah Tabaraka wa taala. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan orang-orang yang memiliki ilmu dalam agama ini, yang mereka berusaha menegakkan keadilan di atas muka bumi ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah asyraful kalimah, kalimah yang paling mulia. Siapa yang mempersaksikan bahwa Allah itu Tuhan yang hak? Pertama Allah Tabaraka wa taala, kemudian para malaikat, kemudian orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu dalam agama ini pasti meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang hak, yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang diberikan ilmu, beberapa derajat di atas orang yang tidak beriman, yang tidak berilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Innallaha sayarfa'ul ladzina utul ilma bi 700 darajah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan orang yang berilmu daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Berapa derajat? 700 derajat. Siapa di antara kita yang tidak ingin memiliki kedudukan yang mulia dalam kehidupan ini? Dan siapa di antara kita yang tidak menginginkan kedudukan yang mulia di dalam akhirat nanti? Bagaimana caranya? Utlubul ilma. Carilah oleh kalian ilmu semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Sesungguhnya hamba-hamba yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang-orang
yang memiliki ilmu. Tidaklah seseorang mau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seseorang mau mengerjakan setiap perintah Allah kecuali karena dia memiliki ilmu yang mengetahui, yang mengajarkan kepadanya betapa besar keuntungan didapatkan oleh orang yang berilmu dan betapa besar kerugian yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam kitabnya yang mulia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu kita semua mengetahui bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dalam masyarakat manapun dimuliakan oleh masyarakatnya, dan orang yang tidak berilmu tidak mendapat penghargaan sebagaimana penghargaan yang didapat oleh orang-orang yang berilmu. Kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada kalangan budak, orang rendahan yang tidak punya kedudukan apapun dalam masyarakat Quraisy pada saat itu. Tetapi begitu mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk di majlis-majlis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semua menjadi orang-orang yang berilmu dan dimuliakan oleh umat Islam sampai akhir zaman. Siapa yang tidak kenal Bilal bin Rabah? Siapa yang tidak kenal Ammar bin Yasir? Siapa yang tidak kenal Bilal dan sahabat-sahabat lainnya seperti Salman Al-Farisi dan sebagainya? Mereka semua adalah budak-budak yang tidak ada harganya dalam masyarakat Quraisy pada saat itu. Tetapi mereka menuntut ilmu, kemudian mereka dijadikan sebagai hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi umat Islam, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak hadis yang mewajibkan kita semua untuk menuntut ilmu ini. Jangan kita pernah puas dengan keadaan kita hari ini. Alhamdulillah, saya punya sedikit ilmu. Jangan cukupkan dengan sedikit ilmu itu. Masih banyak ilmu agama ini yang perlu kita ketahui. Bagaimana kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil kalau tidak ada ilmu? Bagaimana kita membedakan antara kebenaran dengan kesesatan kalau tidak ada ilmu? Bagaimana kita membedakan antara yang sunnah dengan yang bid'ah kalau tidak ada ilmu? Orang-orang yang memiliki ilmu, dia bisa mengetahui yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang sawab, yang mana yang khata' dan seterusnya. Oleh sebab itu, umur kita yang tersisa ini tidak boleh kita biarkan berlalu dengan sia-sia. Mesti kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Tidak ada ceritanya karena saya sudah tua, saya tidak bisa lagi menuntut ilmu. Seorang alim mengatakan, al-umru kulluhu awanun lit-talab wa ibnu Ziyad ba'da 70 talab. Umur yang ada ini semuanya adalah waktu untuk menuntut ilmu. Ada seorang alim yang bernama Ibnu Ziyad. Kapan dia menuntut ilmu Ibnu Ziyad ini? Ba'da 70, setelah 70 tahun umurnya dia mulai menuntut ilmu dan dia menjadi seorang alim yang besar di kalangan umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi kita semua untuk menuntut ilmu ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki orang tersebut menjadi orang yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala buat dia paham dalam ilmu agama ini. Di antara ciri-ciri bahwa Allah ingin menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang baik, hamba tersebut mau menuntut ilmu, ringan kakinya datang ke majlis-majlis ilmu, mau dia duduk berlama-lama di majlis ilmu. Itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut sebagai hamba yang baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bukankah kita semua ingin masuk surga? Bukankah kita semua ingin menikmati segala kenikmatan yang ada dalam surga? Bagaimana caranya kalau kita tidak mengetahui agama kita ini? Maka carilah ilmu pengetahuan ini. Tuntutlah ilmu, duduklah di majlis-majlis ulama yang mengajarkan Alkitab wa sunnah. Kita semua akan menjadi orang-orang yang berilmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak semua ilmu wajib kita tuntut. Tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwa ilmu yang wajib dituntut itu ada dua macam. Yang pertama, ilmu yang hukum menuntutnya adalah fardu ain. Yang hukum menuntut mempelajari ilmu tersebut adalah fardu ain. Fardu ain maksudnya bahwa semua orang muslim dan muslimah wajib mengetahui ilmu tersebut. Apa di antara contoh-contoh ilmu yang hukum menuntutnya fardu ain? Di antaranya adalah tata cara ibadah yang kita laksanakan sehari-hari. Kita wajib melaksanakan wudu setiap kali akan melaksanakan solat. Maka seorang muslim, muslimah tidak boleh jahil tentang tata cara wudu ini. Dia harus pelajari bagaimana tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim diwajibkan solat 5 waktu sehari dan semalam. As-salawatul khamsu katabahunallahu ala al-mar'i. Ada 5 salat waktu yang Allah wajibkan atas seorang muslim. Seorang muslim wajib hukumnya untuk mempelajari bagaimana tata cara solat dalam 5 waktu ini. Seorang muslim terkena kewajiban melaksanakan ibadah puasa, maka dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum terkait puasa. Apa syarat sahnya puasa, apa yang membatalkan puasa, apa rukun puasa, apa yang dilarang, apa yang dibolehkan, dan seterusnya. Tatkala seorang muslim punya harta dan hartanya sudah wajib dikeluarkan zakatnya, maka dia wajib untuk mempelajari tentang zakat, dan begitu seterusnya. Termasuk di antara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim adalah qiraatul Quran dan menghafal beberapa surat dari Al-Quran. Seperti misalnya suratul Fatihah. Tidak boleh ada seorang muslim yang tidak mengetahui, tidak hafal surah Al-Fatihah. Di antaranya juga adalah surat-surat yang pendek. Kenapa? Karena seorang muslim diperintahkan untuk mengerjakan solat dan membaca surat-surat pendek dalam solatnya. Kemudian ilmu yang kedua yang hukum menuntutnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya seluruh umat Islam terkena kewajiban menuntut ilmu tersebut. Tetapi kalau sudah ada jumlah yang cukup, yang memadai kebutuhan umat Islam, maka orang-orang lain tidak lagi berdosa karena meninggalkannya. Seperti misalnya kita belajar berhitung, matematika. Ini hukum menuntutnya fardu kifayah. Mesti ada di tengah-tengah umat Islam orang yang mengerti ilmu ini. Tidak boleh semua umat Islam jahil terhadap ilmu ini. Mesti ada. Karena ada ajaran-ajaran agama kita yang membutuhkan ilmu ini. Seperti misalnya ilmu kedokteran. Ini hukum menuntutnya fardu kifayah. Mesti ada di tengah-tengah umat Islam ini orang-orang yang berprofesi sebagai dokter. Kalau tidak, maka umat-umat Islam ini akan berobat kepada orang-orang yang tidak seagama dengannya. Dan mungkin dikhawatirkan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap agama. Maka kita semua tidak boleh jahil terhadap agama kita ini. Mesti kita pelajari. Apalagi di zaman kita sekarang ini, banyak jalan-jalan, banyak cara-cara, banyak media-media untuk menuntut ilmu ini. Maka jadilah sebagai seorang yang berilmu. Sesungguhnya kedudukan ilmu itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mal faqru illa li ahli ilmi. Innahum 'alal huda liman istahda adillah. Fafuz bi ilmin ta'ish bihi hayyan abada. Ahlu an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Tidak ada kebanggaan kecuali bagi orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya manusia semuanya mati, tetapi orang-orang yang berilmu akan senantiasa hidup di tengah masyarakat manusia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.